Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi kesempatan kali wabarakatuh. ini saya calon guru penggerak Akademi Angkatan 10 Kabupaten Tebo dengan Robiatul Adawiyah SPDI selaku Kepala MTS Darul Ulum Kabupaten Tebo. Bu Robi, assalamualaikum Bu Robi. Waalaikumsalam ya Pak Aris. Kabarnya gimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu Pak? Pada kesempatan kali ini yang pertama saya akan silaturahim dengan Ibu. Ya. Yang kedua akan nantinya bincang-bincang tentang salah Ibu sebagai kepala madrasah atau kepala sekolah MTS Darul Ulum ini. Ya. Yang berkaitan nanti tentang langkah-langkah bagaimana nanti Ibu mengambil kebijakan di sekolah ini tentang kepemimpinan di sekolah ini. Yang pertama, Bu Robi ketika mengambil sebuah kebijakan bagaimana dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral. Nah, identifikasinya sebentar lagi berkaitan dilema etika dan kewajiban moral. Baiklah, terima kasih kepada Pak Aris dalam grup angkatan 10. Di sini ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika dan kewajiban moral. Dan kewajiban moral tadi ya, kita harus mengidentifikasi dulu, memilah-milah dulu permasalahannya. Nanti masalah mana yang harus kita putuskan terlebih dahulu, apakah dilema etikanya atau kewajiban moralnya. Kita lihat dulu yang mendesak yang mana. Oh iya, baik. Jadi artinya identifikasinya dengan ditentukan prioritas. Ya, yang lebih penting. skala prioritasnya yang mana dulu gitu Pak. Kemudian ketika menjalankan sebuah keputusan atau mengambil sebuah keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama penting, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana nanti cara pengambilan keputusan itu? Ya. Misalnya ada dua permasalahan kasus anak ya Pak ya. Ya. Di satu pihak kita anak ini pikirkan masa depannya. Ya. Satu pihak dia memang sudah melanggar permasalahan begini. Kita kumpulkan semua fakta-fakta kesalahan anak tadi dari awal sampai akhir, kemudian saksinya siapa. Ya. Yang pertama kita panggil orang tuanya, kita adakan komunikasi, kemudian panggil lagi sampai 3 kali. Nah, ketika anak ini memang tidak bisa kita bina lagi, cara terakhir kita diskusikan dengan kami kayak punya yayasan Pak ya, diskusikan dengan yayasan. Kalau memang nggak bisa ya, cara terakhir kita kembalikan ke orang tua, tapi kita tidak memutuskan masa depannya, kita arahkan dia apakah dia untuk ambil paket atau yang lainnya. Ya, Kita memikirkan untuk masa depan anaknya. Ya, ya. Jadi masa Namun depannya. sekolah kita punya kebijakan. Nanti kalau seperti ini kan imbasnya ke anak yang lain Pak. Nah itu Pak. Baik. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan selama ini? Ya, nah di sini kita punya partner kerja Pak ya, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan, kemudian juga pembina yang lainnya. Kita bicarakan dulu, kita panggil mereka, ini ada kasus ini kita bicarakan, kemudian kita ambil keputusan dengan tidak memihak kepada siapapun, lihat kesalahannya di mana. Setelah itu langkah terakhir kita melaporkan ke pihak yayasan. Sama-sama ambil keputusan yang memang tidak merugikan dari anak yang bermasalah itu. Jadi ada langkah prosedur yang Ya, berjenjang juga. ya berjenjang. Pak. Kita Ya. nggak langsung Ya. mungkin panggil wali kelasnya, Ya. kemudian serahkan ke wakil kesiswaan, Ya. ya, kemudian ke saya, kemudian saya panggil semuanya saksian yang terlibat, kemudian kita serahkan ke atasan kita karena kita punya yayasan Pak. Nanti yayasan lah pihak terakhir yang memutuskan masalah itu. Selama ini ketika menghadapi suatu permasalahan ini, hal-hal apa yang Ibu anggap paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Memang gini Pak ya, mungkin sekolah kami itu berbeda dengan sekolah yang lain Pak ya. Ketika kita punya aturan sekolah, kita lihat di aturan sekolah, masalahnya seperti ini. Nah kemudian ketika suatu anak itu memang udah nggak bisa kita bina lagi, kita analisis tidak bisa, nanti kalau kita pertahankan, takutnya pengaruh ke yang lain, ya, ke sekolah yang lain. Kalau langkah yang paling terakhir, saya berani pulangkan anak ke orang tua. Karena satu kita amankan, mikirkan yang lain Pak. Nanti
nanti kalau kita biarkan ini pengaruhnya ke yang lain. Iya, iya. Nah, itu seperti itu. Itu pun dengan bertahap. Panggil dia, serahkan ke waka keiswaan, kemudian panggil orang tuanya sekali, 2 kali, batas ambang 3 kali gak ada perubahan juga, kita bina. Langkah terakhir Pak ya, langkah terakhir pulangkan ke orang tuanya dengan solusi apakah anaknya mau dipindahkan atau ikuti setelah yang lain. Seperti itu. Dalam mengambil sebuah keputusan ini, apa yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan Ya, yang jelas dengan rekan-rekan partner kita Pak, pasti ya, dengan wali murid, dengan guru-guru yang lain, kemudian juga dengan rekan kerja kita, pasti ada yang pro dan kontra. Pasti ada yang mereka ketika kita keputusan A, di belakang mereka mengatakan B. Namun gimana kita bisa merangkul mereka lah? Tantangan pasti ada, dari rekan kerja pasti ada. Itu kita nggak lepas lah ya, manusia pasti ada. Namun alhamdulillah di madrasah kami bisa terselesaikan. Artinya tantangan yang kecil bisa kita komunikasikan Pak. Sampai sejauh ini. Selama ini ketika ibu menyelesaikan kasus berkaitan telematika ini, apakah memiliki jadwal tertentu atau mungkin diselesaikan langsung di tempat, atau mungkin juga ada bentuk prosedur dan cara seperti apa dijalankan? Kalau jadwal tidak Pak ya, karena kita nggak tahu anak itu kapan bermasalahnya. Ya, kadang 2 bulan nggak ada masalah, kadang beruntun. Jadi sesuai kondisi ketika ada anak masalah, yang jelas kami segera bertindak. Ya, segera selesaikan. Kalau memang masih bisa dengan wali kelasnya, kalau nggak bisa nanti naik ke siswaan. Kalau nggak bisa ke saya, kalaupun saya nggak bisa, saya mau tak mau harus lapor ke atasan saya, itu yayasan. Dan jelas nggak ada jadwalnya. Ketika anak bermasalah, kita selesaikan secepat mungkin. Baik. Kemudian selama ini adakah seseorang yang membantu ibu mempermudah dalam mengambil keputusan-keputusan berkaitan telematika itu? Ada Pak, yang jelas yayasan itu sangat membantu saya karena saya terus berkomunikasi dengan beliau. Kemudian rekan-rekan kerja dari wakaf kesiswaan, wakaf kurikulum, pembina OSIS sangat membantu Pak. Kemudian juga alhamdulillah juga rekan-rekan kerja kita bisa kita ajak musyawarah bersama. Yang kita satu pikiran demi madrasah kita. Ya, baik. Kemudian yang terakhir itu dari pengalaman Bu Robi selaku pimpinan atau kepala sekolah atau kepala madrasah yang sebelum ini, Ya. bisa merefleksikan bagaimana pengalaman ibu selama mengambil keputusan ini, hal apa yang bisa diambil pembelajaran dari kebijakan-kebijakan atau dari pengambilan keputusan? Yang jelas gini Pak, kami selaku saya kepala sekolah, kemudian Dewan Guru juga disampaikan dalam mengambil keputusan kita jangan lihat siapa anaknya. Nanti kita nampak oh anak ini anak orang yang berpengaruh, kita bela tidak. Yang jelas kami ketika ada anak bermasalah akan kita selesaikan sesuai permasalahannya tanpa melihat mereka anaknya siapa, supaya nggak terjadi gimana ya tebang pilih untuk permasalahan kami Melayunya ya. Pencemburuan sosial. Kenapa? Kita itu satu keluarga, nggak ada berbeda. Oh ini anak orang kaya, ini yang enggak. Kita samakan Pak, tergantung kasusnya lagi. Kalau emang kasusnya ringan ya mungkin hasilnya ringan. Tapi kalau emang berat mungkin tadi itu terakhir sama yayasan tadi. Tapi tidak membedakan dari sosialnya, dia anak siapa, keluarganya siapa, tidak. Semuanya sama. Ketika dia bersalah tetap kita selesaikan sesuai dengan prosedurnya. Seperti itu. Baik. Terima kasih atas waktunya Bu Robi sudah bincang-bincang singkat bersama saya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah juga pengalaman pembelajaran, dan ke depan juga mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu cara untuk bagaimana kita selalu terus menemukan atau punya inovasi untuk menyelesaikan masalah berkaitan telematika ini, kita memajukan sekolah atau madrasah kita ini. Terima kasih atas waktunya Bu Robi, dan selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan juga selalu sukses. Ya Pak. Saya juga mohon maaf mungkin ada kekurangan. Kemudian saya doakan mudah-mudahan kita ditulis dengan baik. Amin. Dan bisa membagikan pengalamannya kepada rekan-rekan kerjanya. Amin. Ya, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian untuk sesi
bincang-bincang atau wawancara dengan Bu Robiatul Adawiyah selaku Kepala Madrasah MTS Hukum Kabupaten Tebo. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat dan bertahan khususnya bagi madrasah ini dan juga umumnya bagi pendidikan di Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum Pak Tono. Baik. Perkenalkan, saya Aris Haryanto, MDI, selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani Pak Warono selaku Kepala Sekolah SMA 17 Kabupaten Tebo akan mengadakan wawancara berkaitan tentang problem-problem di SMA 17 Kabupaten Tebo. Assalamualaikum Bapak Tono. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Bapak, untuk beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat bersama bahwa sering terjadi berbagai tindak kenakalan anak-anak sekolah kita, yaitu berupa tawuran atau perkelahian antar siswa, yang di sini sebenarnya juga kita tidak menginginkan di sekolah kita ini. Dari peristiwa ini, Bapak Wato sebagai kepala sekolah yang sudah lama di SMA 11 ini, sudah berapa kali terjadi peristiwa perkelahian atau tawuran ini, Pak? Kalau yang saya alami 2 kali, 2 kali ya? Oh iya. bukan tawuran, anak ini memang dari salah satu daerah yang memang ya anak-anak itu aja. Jadi Artinya sifatnya kenakalan masih ya? kenakalan. Iya. Tidak tawuran, kenakalan. Ya. Mengganggu kawannya. Iya. Dari peristiwa ini, bagaimana Bapak mensikapi isu adanya perkelahian atau mungkin yang dianggap kenakalan ini lagi, Pak? Ya, kita salah satunya adalah melalui pemanggilan sama anak itu, kemudian melalui wali kelasnya, pembina OSIS-nya, kemudian wakil kesiswaan, itu kita serahkan kepada yang sudah saya kasih tugas untuk menangani masalah anak-anak yang punya masalah. Kemudian wali kelas itu harus memanggil orang tuanya, supaya orang tuanya itu dipanggil ke sekolah, supaya tahu anaknya di sekolah itu ada masalah, termasuk anak itu sering mengganggu kawannya di dalam lokal. Baik, ketika terjadi permasalahan atau perkelahian seperti ini atau kenakalan seperti ini, dalam menyelesaikan masalah atau adakah memang nanti tadinya kemarin ada mediasi atau menyelesaikan masalah tersebut nih Pak? Siapa yang terlibat nih Pak? Ya. Jadi yang kami libatkan itu adalah pertama wali kelas, kemudian pembina OSIS, wakasis, kemudian orang tua, kemudian ada beberapa tokoh dan wali tokoh masyarakat ya? tokoh masyarakat dan komite. Ya, itu yang kami libatkan. Kalau memang anak itu sudah batal karena mengapa saya lakukan itu, karena sekolah ini kan tidak hanya tanggung jawab di lingkungan sekolah itu, tetapi masyarakat juga punya tanggung jawab dan masyarakat mengawasi kondisi yang ada di sekolah ini. Jadi masyarakat harus juga tahu permasalahannya Indra
sekolah ini. Baik. Dalam proses penyelesaian masalah anak tersebut, kira-kira bagaimana Bapak nanti mengambil langkah, misalkan seperti ketika anak itu sudah melakukan pemanggilan atau 2 kali dikasih surat peringatan, Ya. apa yang nanti Bapak lakukan ketika memang anak tersebut ketiga kalinya melakukan kesalahan yang sama, Pak? Jadi anak itu kan kalau ada masalah kita panggil melalui wali murid, wali kelas. Ya. Kemudian kalau sekali, 2 kali, 3 kali sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ini, tata tertib anak ini memang tidak bisa lagi kita bina, ya kita serahkan kepada orang tuanya. Apa mungkin itu dipindah atau mungkin yang jelas kita serahkan kepada orang tuanya. Kalau memang anak ini tidak bisa lagi kita bina sesuai dengan aturan yang kita terapkan di sekolah kita ini. Jadi ketika memang anak sudah berkali-kali dipanggil, dikasih pembinaan, kemudian juga sudah ada surat peringatan, langkah akhirnya bersama-sama guru ya, dikembalikan orang tua. Ini ketika mungkin ada suatu juga sebagian guru mengenai anak tersebut dikembalikan kepada orang tua. Tetapi kita lihat di sisi lain anak tersebut memiliki masa depan Ya, untuk nantinya dalam pendidikannya, tidak-tidaknya seperti itu. ya, Dan paradigma dilema etikanya itu kira-kira Bapak akan memakai yang mana? Yang pertama misalkan individu lawan masyarakat, yang kedua rasa keadilan lawan kesetiaan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. ya. Nah, kira-kira itu nanti yang Bapak pilih yang mana gitu, Pak? Ya, yang saya pilih itu adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Ya, apa saya pilih itu? Karena kita melihat anak itu pada saat jangka pendeknya saja. Contoh, anak punya masalah, kemudian pemikiran kita untuk jangka pendeknya, anak ini punya masalah, kita keluarkan. Kita bukan seperti itu, tetapi untuk jangka panjangnya belum tentu anak yang punya masalah, anak yang ribet ini kedepannya kita tidak tahu. Jangan-jangan nanti anak ini malah justru masa depannya itu malah lebih baik gitu. Makanya kita tidak bisa artinya itu memberikan keputusan satu pihak pada saat itu, tetapi kita juga untuk memutuskan itu harus kita berpikir untuk jangka panjang masa depan anak itu sendiri untuk pendidikan gitu. Ya, baik. Tentunya lagi-lagi kita tentunya berpikir untuk nanti juga kembali kepada pendidikan yang berpihak pada anak ya Pak ya. Betul. Baik, untuk sebagai penutup pada kesempatan kali ini kami mohon saran dari Bapak Waton selaku kepala sekolah agar sekolah ini nanti menjadi sekolah yang aman, sejuk dan ramah. Itu mohon saran yang bisa Bapak memberikan kepada saya gitu Pak. Ya. Ya. Terutama sekolah itu adalah kita harus ada kekompakan. Yang kedua ada kerjasama antara seluruh keluarga besar SMA 17 Hulu Kebun. Nah kemudian kalau memang kita sudah kompak, sudah ada kerjasama, tentunya kita akan melakukan dan keinginan dan tujuan yang akan kita capai di sekolah ini tentunya akan mudah. Baik itu masalah keamanannya, kemudian masalah untuk kenyamanan anak-anak, kemudian masalah ketertiban, masalah keindahan sekolah itu memang kita awali dari kita adanya kebersamaan di SMA ini. Ya baik. Jadi untuk kesimpulan akhir dari pertemuan ini kita berharap memang sekolah ini nantinya menjadi sekolah yang bisa aman, sejuk dan nanti
dirasakan nyaman bagi seluruh lingkungan peserta didik kita Pak ya. Iya. Baik, untuk pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang bisa luangkan untuk saya selaku CGP atau calon guru penggerak anak 10 ini, dan mohon doa dari Pak Watono semoga proses ini nanti juga berjalan dengan baik dan nanti kami selaku CGP mendapat hasil yang terbaik dari kegiatan ini dan bisa bermanfaat bagi sekolah terutama. Terima kasih Pak, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.